Hatiku penuh nyanyian, hatiku penyanyi untuk Raja Raja. Tembalah dan pujilah Dia, tembalah dan pujilah Dia, tembalah dan pujilah Dia. Ada salah wajah, wajah dalam Tuhan, Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, salah wajah. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyian, hatiku penyanyi untuk wajah Raja. Hatiku bernyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penyanyi untuk wajah Raja. Tembalah dan pujilah Dia, tembalah dan pujilah Dia, tembalah dan pujilah Dia. Raja Raja, Raja, dapat Tuhan, Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, salah Raja. Raja, dalam Tuhan, Tuhan namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, salah Raja. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, salah Raja. Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apakah hatimu penuh dengan nyanyian? Sebagaimana pujian yang dilantunkan oleh anak kita Ivana tadi? Kapan hati kita penuh dengan nyanyian? Ataukah ketika kita gembira saja? Atau ketika ada hal-hal khusus? Ada yang ulang tahun, ada yang terima rezeki, ada yang terima berkat, baru hati kita penuh nyanyian? Atau setiap saat? Nah, karena itu kita akan memperhatikan dan bersama akan belajar dari firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 40. Mazmur 40 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapusan dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, seruan syukur doa Daud ini Daud panjatkan ketika dia mengalami masa-masa yang sukar, ketika dia mengalami penderitaan yang tidak mudah. Karena itu Daud melewati semua peristiwa itu
Daud paham betul bahwa ketika dia jatuh miskin, atau ketika Daud dalam persoalan dan pergumulan yang tidak mudah dalam masa-masa hidupnya, dia harus dikejar-kejar oleh Saul pada waktu itu. Nyawanya terancam. Belum lagi ada orang-orang di sekitarnya yang mengkhianatinya. Ada banyak peristiwa yang mungkin bisa dikatakan sebagai penderitaan. Lalu apa yang Daud lakukan ketika semua hal itu bertubi-tubi datang dalam hidupnya? Menarik. Mazmur Daud ini mengajarkan kepada kita untuk bersyukur dan berdoa. Bahkan di ayat yang keempat, saudara-saudara, kita bisa membaca, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ya, Daud sejak kecilnya, dia memang gemar sekali untuk bermain kecapi. Dia gemar sekali memuji Tuhan. Dan hal itu tidak membuatnya berubah. Ketika bertubi-tubi persoalan, ketika ada hambatan, ketika ada pergumulan yang berat, Daud tidak meninggalkan pujiannya kepada Allah. Karena itu di ayat yang keempat, Daud mengatakan bahwa ia memberikan nyanyian baru kepadaku dalam mulutku untuk memuji Allah. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, sadarkah kita juga dalam kehidupan kita? Apakah ketika persoalan yang berat itu datang, pergumulan yang luar biasa itu menerpa kita, kita kemudian mudah saja berbalik kepada Allah? Atau bahkan mungkin kita komplain kepada Tuhan, atau kita menggerutu kenapa ini terjadi? Bahkan mungkin tidak jarang di antara kita, orang-orang di sekitar kita mengatakan, membandingkan, Tuhan saya sudah berdoa, Tuhan saya sudah taat firman-Mu, Tuhan saya sudah ini, Tuhan saya sudah itu. Apakah itu pantas? Tetapi Daud mengajarkan sesuatu yang berbeda bagi saudara dan saya. Daud bersedia, bahkan suka melakukan kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-9. Daud sadar betul di ayat yang ke-7 bahwa yang diperlukan Tuhan itu bukan korban bakaran, bukan korban sembelihan, tetapi kehadiran kita, kedatangan kita, penyembahan kita, doa kita, pujian kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Dan juga ketaatan serta kesetiaan kita pada ketetapan dan firman-Nya. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, bagaimana juga dengan kehidupan kita? Apakah kita tetap mampu bersyukur? Apakah kita tetap taat? Dan juga menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang di sekitar kita. Lihatlah, ingatlah, percayalah. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hatimu, supaya engkau tetap mengalami sukacita, meski apapun saat ini engkau alami. Bersyukurlah, taatlah, dan jadilah saksi Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman-Mu mengingatkan bagi kami Tuhan. Sebagaimana Daud dalam kesaksiannya, meski dalam berbagai persoalan dan pergumulan yang dihadapi, Tuhan taruh nyanyian dalam hatinya, supaya dia dikuatkan, supaya dia dihiburkan, dan supaya dia ingat bahwa dia punya Tuhan yang menjaga, memelihara, dan menolong kehidupannya. Demikian juga kami Tuhan, ketika ada persoalan dan pergumulan yang mungkin saat ini sedang kami alami, Bapa, ajarkanlah kami untuk tetap memandang-Mu. Ajarkanlah kami tetap bersyukur, karena kami punya Allah yang tidak pernah jauh. Kami punya Allah yang setia. Kami punya Allah yang dekat, menolong, dan memberikan jalan terbaik bagi kami semua. Karena itu Bapa, biarlah kami bersyukur, sebagaimana pujian kami. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Biarlah kami senantiasa dekat kepadamu Tuhan. Justru kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami semakin dekat, kami semakin hangat, dan kami semakin mengenal Tuhan secara indah dan luar biasa. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Raja kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, bersyukurlah untuk setiap hal yang saat ini sedang saudara alami. Dan ingatlah untuk saudara taat, setia kepada Tuhan. Karena Tuhan setia dan senantiasa ada dalam seluruh perjalanan kehidupanmu. Dan ingatlah selalu, jadikanlah hidupmu dalam setiap peristiwa itu. Mari lihat bahwa itu menjadi kesempatan bagi saudara dan saya untuk menjadi alat kesaksian bagi yang lain. Justru tangan Tuhan terlihat indah dan kuat ketika kita dalam masa-masa sulit dan sukar. Karena itu, pujilah nama Tuhan, bernyanyilah bagi namanya, muliakanlah Tuhan dalam seluruh kehidupanmu, dengan tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, berbagi dengan orang lain, dan ingat selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih. Pak.